Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman. Terima kasih saya ucapkan telah bersedia melihat konten saya untuk tayangan kali ini. Saya akan membuat miniatur truk dengan berbahan triplek yang dilapisi dengan stiker. Tidak memperpanjang durasi, langsung saja saya mulai pengerjaannya. Berikut saya akan memotong triplek ini sesuai dengan ukuran stikernya. Untuk pemotongan triplek saya menggunakan alas sekeping papan. Di bagian belakang saya tempelkan PVC untuk menahan agar triplek yang kita potong tidak bergeser. Inilah hasil potongan-potongan triplek yang sesuai dengan stiker-stiker ini. Langsung aja saya mulai untuk merakit bagian kabin. Dua buah potongan triplek kecil ini untuk dinding bak bagian yang paling atas ya. Saya mulai pengerjaan untuk bagian kabin. Yang ini bagian depan, piece dan kaca. Kemudian sepasang bagian pintu. Untuk lebar bagian samping atau bagian pintu ini ada saya tambahkan. Nantinya kita tempelkan variasi bagian belakang kabin yang ini. Lanjut kita gambarkan triplek ini mengikuti stikernya. Berikutnya kita potong mengikuti pola yang telah dibuat. Agar ukurannya sama, kita satukan kedua keping triplek ini. Kita beri lem sedikit di kedua sudut. Untuk pemotongan saya skip saja. Dan ini hasilnya setelah saya gergaji. Kemudian ukuran triplek untuk bagian depan saya perkecil sedikit agar nanti di sudutnya bisa menyatu kedua stiker bagian samping dan bagian depan. Kemudian di bagian atas kita potong miring, sama juga seperti atapnya, terlihat ini garisnya. Ini sudah saya potong. Kemudian pertemuan di sudut ini saya buat melengkung sedikit seperti bentuk stiker ini. Untuk mendapatkan lengkungan di bagian kaca di sebelah dalam ini kita sayat ya menggunakan pisau lengkungan yang ini. Proses pemotongan saya skip, kita lihat saja hasilnya seperti ini. Potongan atau sayatan berbentuk huruf V ya. Jangan terlalu kuat pisau kita tekan, nanti tembus sampai keluar. Kita gunakan punggung pisau ini jika kita rasa kurang dalam lubang atau sayatan yang kita buat. Setelah bagian depan kita sayat, demikian juga untuk kedua pintu kita sayat juga. Dan ini hasilnya, kita sayat, melengkung dia hanya sedikit saja. Berikutnya kita mulai proses pengelimannya. Bagian pertama yang kita lim adalah atap dan bagian depan. Saya lim dulu bagian tengah. Untuk bagian pinggir kita tekan lebih kuat ya, karena ini kita kikis tadi. Kita amplas bagian sudutnya agar ketika pengeliman bagian pintu tidak ada rongga.
Berikutnya kita tandai untuk batas bagian lantai. Yang ini saya ukur untuk tambahan di belakang kabin. Lebar saya tambahi 4 mili dari lebar bagian depan ini. Saya tambah juga untuk di pertengahan belakang kabin ini, saya ukur. Panjangnya saya tambahkan agar nantinya atap kabinnya bisa agak melengkung. Ya, perakitan kabin selesai. Berikutnya tinggal membulatkan bagian sudut-sudutnya. Nah, ini setelah saya kikis menggunakan pisau, saya amplas hingga menjadi lebih bulat seperti ini. Tinggal proses melengketkan stikernya. Seperti ini cara yang saya buat. Saya buka sedikit bagian sudutnya, kita atur pas posisinya, baru kita lepas lapisan stikernya. Setelah bagian atap, kita lanjut bagian samping. Setelah selesai bagian kanan, kita lanjut ke bagian kiri. Ya, selesai kedua bagian samping, tinggal bagian depan. Ya, inilah hasilnya teman-teman, pemasangan stiker bagian kabin. Saya lanjut untuk pemasangan stiker bumper. Sebelumnya saya tempelkan 2 keping triplek yang ukurannya kita sesuaikan. Kemudian di bagian pinggir kanan kirinya kita buat melengkung sedikit. Di bagian kanan dan kiri saya amplas biar lebih rapi. Setelah itu saya pasangkan stikernya. Ya, selesai pemasangan stiker bagian kabin, lanjut saja pemasangan lantainya. Dengan terlebih dahulu saya cek siku antara kabin dan lantai. Setelah saya rasa pas, saya lem semuanya. Berikut pemasangan dinding bak bagian depan. Dinding bak dan belakang kabin saya satukan ini. Saya pasang stiker terlebih dahulu. Berikut ini saya siapkan untuk tempat tenda yang posisinya di atas kabin ya. Dan bahan untuk bagian pinggir saya menggunakan PVC. Untuk bagian sudut saya panaskan. Dan bagian dalam saya tahan dengan balok kecil agar bentuk sudutnya nantinya lebih rapi. Nah, seperti inilah hasilnya. Lumayan ya, teman-teman. Nantinya bisa kita pasangkan stiker ini ya. Berikutnya saya lanjut pemasangan stiker bagian bak. Tinggi ideal bak miniatur skala 14 ini 14 cm, sedangkan stiker ini umumnya lebih. Namun jangan kita potong ya teman-teman. Biarkan saja, nantinya kita lipat ke bagian dalam bak. Ini potongan triplek yang kecil yang saya tunjukkan di awal tadi, saya tempelkan di sini. Kita ratakan sebelah atasnya, kemudian diamplas ini ya teman-teman. Setelah itu saya pasang ya, sama caranya seperti yang tadi. Diatur ke posisi yang pas, kemudian kita tekan-tekan. Dan untuk bagian yang atas ini, agar tidak robek, saya menggunakan roll.
Ketika kita merekatkan bagian atas, roll tetap kita tahan agar stiker yang merekat di bagian sudut tidak terangkat. Dan untuk sisa stikernya kita lipatkan aja ke bagian dalam. Dan seperti ini hasilnya. Untuk bak bagian kiri saya skip saja. Untuk pengeliman ke bagian lantai, saya menggunakan alat bantu seperti ini ditempelkan sementara ya. Kita atur posisinya yang pas. Bagian yang pertama saya lem bagian lantainya untuk bagian dinding depan belakangan ya. Setelah kedua dinding yang kanan dan kiri kita tempel, kita cek kedua sisi bagian atasnya apakah benar-benar sejajar antara kanan dan kiri. Itulah sebabnya makanya di bagian depan ini saya lem belakangan, karena disinilah kita mengatur untuk posisi baling atau tidak dinding bak tersebut. Dan hasilnya seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman, video stiker Mbak Najwanya tidak terekam, malah yang terekam stiker yang ini. Tapi untuk hasil akhirnya sama ya. Seperti ini hasil akhirnya. Untuk model yang ini bisa teman-teman perhatikan, hiasan di belakang kabin ini tidak ada. Bisa kita buat hiasan di belakang kabin seperti contoh ini ya. Yang ini yang saya maksud ya teman-teman, nah di belakang kabin ini. Itu tinggal tergantung kreasi kita masing-masing. Pakai hiasan di belakang kabin atau tidak. Yang ini contoh yang tidak seperti yang tadi. Namun ini memakai interior. Ini belum selesai, kacanya belum ada ya, roda belum ada. Akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman telah mengikuti video saya yang durasinya mungkin terlalu panjang. Mudah-mudahan adalah bisa diambil manfaatnya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.